Ibu semuanya? Shalom. 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 Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Mari kita coba lihat kanan kiri, sapa kanan kiri, depan belakangnya, katakan bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar? Luar biasa, luar biasa. Semua dalam keadaan yang baik dan sehat, amin? Amin. Amin. Mari Bapak Ibu diinfokan buat setiap kita yang memiliki handphone untuk menonaktifkan terlebih dahulu supaya ibadah kita berjalan dengan baik. Terima kasih. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Sali. Dengan hormat dengan Bapak Sali. Bapak Ibu, sebelum kita beribadah, kita bersihkan hidup kita, hati kita. Kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur di pagi menjelang siang hari ini Bapa, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Hari ini kami sehat, kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru Bapa. Untuk itu Bapa, hari ini kami bersyukur, berterima kasih atas semua rahmat anugerah Tuhan sudah melimpah di hidup kami Bapa. Bahkan berkat-berkat yang sudah kami terima Bapa. Biarlah hari ini Bapa, kami mempersiapkan hati hidup kami Bapa sebagai persembahan kami yang hidup untuk memuliakan, memuji Engkau Bapa. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, luar biasa Bapa, yang sudah menjaga, melindungi, menyertai, bahkan memberkati hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami Bapa penuhi bibir mulut tidak kami dengan puji-pujian Bapa. Kami mau meninggikan Engkau Bapa, kami mau menyembah Engkau Bapa, sehingga bila hadirat-Mu memenuhi hidup kami hari ini Bapa, bahkan pengurapan Engkau turun dalam hidup kami Bapa, dari depan, tengah, bahkan belakang. Setiap kami mengalami kuasa-Mu Bapa, karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang luar biasa Bapa. Terima kasih buat semuanya Bapa. Biarlah Tuhan juga memberkati teman-teman kami yang belum tiba di tempat ini Bapa. Percepatkan langkah mereka Bapa, sehingga mereka tiba di tempat ini, bisa kami bersama-sama untuk menaikkan pujian hormat bagi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Bapa. Pakai hidup mereka untuk menjadi berkat dalam pelayanan mereka. Bahkan biarlah hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu Bapa. Bukan hanya membaca, mendengar firman-Mu Bapa, tapi biar kami bisa melakukan firman itu, sehingga firman itu menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapa. Sehingga langkah-langkah kami diproteksi, langkah-langkah kami diberkati Bapa. Persiapkan hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan firman Bapa. Bila firman hari ini, firman itu melekat dalam hati kami, berkati hambanya Bapa, urapi hambanya Bapa, sehingga dia bisa menyampaikan firman itu bukan berasal dari mulut lidah mereka dia Bapa, tapi itu datang daripada Engkau Bapa, sehingga kami bisa menyerap firman-Mu hari ini. Kami bisa menangkap pesan-pesan-Mu hari ini, sehingga hidup kami diberkati dan diurapi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada penghabisannya Bapa. Kami siap melompat, menari bagi Engkau. Kami siap memuji, meninggikan Engkau, sehingga hidup kami menjadi dampak. Ada proses-proses yang kami lalui hari ini Bapa, sehingga kami menjadi berkat, bahkan setiap kami menjadi pelayan-Mu yang lebih dahsyat Bapa. Terima kasih terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua dalam tangan Bapa. Kami siap dan kami membuka ibadah ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati yang terbaik untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan selalu berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah dan penyertaan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkaku bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Katakan ku tersanjung, ku tersanjung karena semua yang Tuhan lakukan, karena semua yang baik dalam hidup
kulihat hidup semua karyamu ya dan Tuhan. karya tangan Kami tersanjung tersanjung. karena Tuhan baik. Semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih seperti Engkau. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi Senang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. penyembahmu. Mari kita rasakan penyertaan Tuhan. Dan ku Senang untuk kita semua bangkit berdiri. mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tidak ada kasih yang melebihi Engkau ya Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Hanya Engkau Yesus. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena baik-Mu, semua karena anugerah-Mu. Semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami nyatakan bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bisa menjadi penyembah-penyembah yang baik. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah
Itu kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk setiap kami. Kami mau pakai kesempatan itu untuk memuji, memuliakan Engkau dan menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang mau memuji, menyembah Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Tos kanan kiri katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Kalau kita ada sampai saat ini, sampai di rumah Tuhan ini, semua anak kebaikan Tuhan, amin. Amin. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Yang mau bersorak tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kau batu karang kami yang teguh Tuhan. Sama-sama kita akan pujian ini. Kau batu karang yang teguh, Bahkan dia kota benteng. kota benteng dan
Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, bersorak, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Raja kami, Kau pemenang kami. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama dengan saya katakan, Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat. Kitalah pemenangnya. Kitalah pemenang. Bilang kanan kiri, yakin gak kita pemenang? Yakin. Amin, silakan. Kita akan menari buat Tuhan kita yang dahsyat, amin. Kalau ada yang belum bergoyang, kita harus bergoyang badan, amin. Katakan kanan kirinya, kalau Roh Allah ada, kamu pasti bergoyang. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Mari menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Kasih tahu kanan kiri. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Mari menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Kau Papa, 1, 2, 3, go. Bila Roh Allah ada di kau Bapa, Bapa menari. Ayo Bapak, bila Roh Allah ada di kau Bapa, Bapa pastikan menari. Bapak. Bapa menari seperti dat menari. Bapa menari, Bapa menari, Bapa menari. Sekarang kaum ibu dan wanita, bila Roh Allah ada di kaum ibu, bukan menari seperti dat menari. Bila Roh Allah ada di kaum ibu, bukan menari seperti dat menari. Ibu-ibu menari, ibu menari, ibu menari seperti dat menari. Ibu menari, ibu menari seperti dat menari. Semua berputar. Bila Roh Allah ada, ku memutar, ku kan memutar seperti dat memutar. Bila Roh Allah ada, ku memutar, ku kan memutar seperti dat memutar. Ayo yang mutar, ku kan memutar, ku kan memutar, ku kan memutar seperti dat memutar. Ku kan memutar, ku kan memutar, ku kan memutar seperti dat memutar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Semuanya bersukacita, amin. Amin. Mari dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Bilang kanan kirinya, kamu luar biasa loh. Kamu luar biasa.
Semua dalam keadaan luar biasa ya, amin. Baik Bapak Ibu, saya mau bertanya, di antara kita adakah di dalam kulkasnya yang memiliki stok makanan? Ada? Ada. Di antara kita adakah yang hanya punya baju satu? Stok baju di lemari banyak? Banyak. Berarti Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang beruntung dari orang-orang yang tidak memiliki semuanya itu. Kalau hari ini kita merasakan nafas yang baik, kita bisa bangun dan beribadah, kita lebih beruntung dari orang-orang yang mungkin di minggu-minggu ini dinyatakan meninggal atau sakit. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita bersyukur buat setiap apa yang Tuhan kasih hari ini. Pasti ada masalah, pasti ada badai, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang menjadi rencananya, itu rencana yang terbaik untuk kita. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan. Walau ku harus berjalan, biarlah semua berlalu Tuhan. Dalam lembah kekelaman, yang kami tahu perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Tiada pernah sedetik pun, Karena tiada pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan. tiada pernah Kau tinggalkan. Yes. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Kini kami datang ya Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Kau yang diberkati Tuhan, berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Walau kami harus berjalan dalam lembah Tuhan, Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada
lembah kegelaman. Kami tidak bersuka cita, kami bersungut-sungut. Kami berkata Tuhan tidak ada untuk kami. Tapi hari ini Tuhan, kami nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. lebih lagi berikan hatimu. Yesus Engkau juru Saya persilakan kepada selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di Besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Tak terukur bagi kami apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Walaupun kami hidup dalam lembah kekelaman, tetapi tangan-Mu yang kokoh, tangan-Mu yang kuat menopang kami. Sehingga di saat kami akan jatuh, dan jatuh kami tidak akan tergeletak. Karena tangan kasih Tuhan selalu menopang kami. Sehingga kami kuat, kami mampu, dan kami keluar sebagai pemenangnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di pertengahan ibadah kami pada siang hari ini, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berikan kami hati sebagai murid, telinga sebagai murid yang setia mendengar, dan segala pikiran-pikiran yang bukan daripada Allah kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk berkarya di tengah-tengah pemberitaan firman pada siang hari ini. Pakai kami semua Tuhan, urapi kami dari depan, belakang, sisi kiri, sisi kanan dengan urapan yang baru, kuasa yang baru dari tempatnya maha tinggi. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang tidak akan mampu untuk melakukan hal ini semua, tapi bersama Tuhan aku mampu melakukannya. Pengurapan-Mu yang terbaik bagiku. Roh Kudus-Mu Tuhan, kami mengundangnya untuk berkarya dalam pemberitaan firman pada siang hari ini. Sehingga kami akan kuat, kami akan bangkit, dan kami akan dipulihkan bersama kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ya. Coba sudah dapat? Yesaya 40 ayat yang ke-31, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menjadi lelah. Amin. Oke.
Kita minta Bapak Gembala dengan kasih Kristus mengulanginya dengan pelan-pelan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menyimak firman Tuhan ini agar kita kuat sebagai seperti Raja Wali yang tahan banting ya. Oke, silakan Pak. Ya, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Ya. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ini menceritakan tentang burung Raja Wali. Saudaraku yang terkasih tahu bahwa burung Raja Wali ini burung yang paling kuat, paling besar di antara binatang unggas lainnya. Walaupun burung ini terbang di atas badai angin yang akan mungkin angin beliung atau apa, tetapi burung ini akan kuat. Burung ini tidak akan ketiup angin langsung jatuh gitu, tidak. Burung ini kuat karena burung ini dari kecil dia dididik oleh induk-induknya. Ya, anak-anak burung Raja Wali menetas, agak besar dikit, dilatih untuk terbang di atas badai. Di tengah ketidakmampuan si anak burung Raja Wali ini, induknya tetap melatih dia. Sehingga burung Raja Wali ini akan kuat. Dan pada usia keberapa burung Raja Wali ini akan menggugurkan, merontokkan bulu-bulunya. Timbul bulu-bulu yang baru. Yang akan melindungi seluruh badan si Raja Wali ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di saat anak burung Raja Wali ini mulai belajar terbang dari ketinggian yang cukup tinggi, dihempaskan oleh induknya untuk dia belajar terbang. Mungkin baru-baru begini. Karena baru belajar, kayak kita anak kecil baru belajar jalan, dia tertati-tati 1-2 langkah dia akan jatuh. Ya, anak kecil seperti itu. Baru 1-2-3 langkah dia jatuh lagi. Begitu juga si sang anak burung Raja Wali ini. Ya. Ditiup angin dia mulai ketakutan. Ada angin kencang sedikit si anak burung ini ketakutan. Dan teriak minta tolong. Tetapi si sang induk ini dia tidak mau menolong. Bukan tidak mau, tapi tidak dihiraukan. Dengan kekuatan yang ada, si anak burung Raja Wali ini menghempaskan sayapnya. Ini bukan sekali, 2 kali, tapi continue, berkali-kali dilakukan pelatihan seperti ini. Sehingga di saat badai menerpa si anak burung ini dan sayapnya akan kuat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal ini untuk melatih si anak burung Raja Wali ini untuk menjadi seekor burung Raja Wali yang gagah, yang kuat, yang tahan banting walaupun ditiup angin badai yang sangat kencang, burung ini tetap melayang di atas ketinggian yang cukup tinggi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau si anak burung Raja Wali tadi itu tidak dilatih, kemungkinan besar dia tidak akan sampai bisa melakukan terbang. Mungkin dia akan hidup seperti bebek yang ada di bawah. Tetapi karena dilatih terus dan akhirnya dia menjadi burung yang gagah perkasa. Amen. Saudaraku yang terkasih, demikian Tuhan
mengizinkan saudara dan saya untuk mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Terbang ditiup badai. Hidup kita bagaikan sebuah perahu yang diombang-ambingkan gelombang lautan lepas. Seolah-olah kita tidak sanggup. Kita berteriak, Tuhan tolong. Tidak ada pertolongan. Kita menjerit, Tuhan tolong aku. Kita menjerit berdoa seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Di saat yang menghimpit, pencobaan silih berganti dalam kehidupan saudara dan saya, seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar setiap seruan doa-doa kita. Apa yang akan kita perbuat? Saudaraku, walaupun Tuhan jauh dari kita, menurut pikiran kita, tetapi pastinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita berdoa, kita maunya instan. Tetapi di balik dari semua yang kita hadapi, yang tidak mengenakan ini, ada maksud dan rencana Tuhan. Kita teriak, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan aku, Tuhan bantu aku, Tuhan dengar doaku. Tangan Tuhan tidak kunjung datang. Telinganya tidak kunjung mendengar doa kita. Itu menurut kita sebagai umat manusia. Tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Kasih-Nya menyertai kita senantiasa sampai kesudahan alam. Mungkin di saat saudara dan saya menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, mungkin kita berdoa tak kunjung jawaban tiba. Tak kunjung Tuhan mendengar jawaban kita. Mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun jawaban itu tidak pernah datang. Mungkin pertolongan Tuhan tidak pernah datang. Kok saya ditimpahnya masalah demi masalah. Masalah satu belum selesai timbul lagi. Masalah satu belum selesai timbul lagi. Entah masalah apa yang kita hadapi saat ini. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya Tuhan sedang menguji saudara dan saya. Apakah saudara dan saya tetap mengandalkan Tuhan? Apakah saudara dan saya tetap memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan? Apakah saudara dan saya memiliki iman yang teguh seperti batu karang? Yang dihempas air lautan dia tidak akan tergoyahkan. Mungkin saat ini masalah berat, silih berganti, menghimpit kehidupan kita manusia. Menghimpit kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari milikilah pengharapan kepada Tuhan. Walaupun seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Walaupun seolah-olah Tuhan gak mendengar doa kita. Walaupun seolah-olah Tuhan menjauh dari kita. Seolah-olah saya hidup seorang diri. Tuhan jauh dari saya. Tuhan tidak mendengar doa saya. Tetapi saat ini saya katakan bahwa Tuhan selalu ada buat kita semua. Amin. Bahwa
tangan Tuhan selalu akan menolong kita dan memberikan kita jalan keluar. Apakah kita saat ini percaya bahwa Tuhan ada untuk kita? Mendengar setiap seruan kita, menolong setiap masalah, persoalan yang kita hadapi. Tangannya yang kuat selalu menopang saudara dan saya. Apakah saudara yakin? Apakah siang hari ini saudara yang hadir pada siang hari ini yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus hidup dan ada untuk kita semua? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang menyatakan bahwa jika kita jatuh, Tuhan tidak membiarkan jatuh kita sampai tergeletak. Dia akan menopang. Tangannya yang kuat akan menopang saudara dan saya. Sehingga di saat kita tidak mampu, kekuatan daripada Allah menyertai kita. Coba dibaca, Pak. Mazmur Ayat 23 dan 24. Ya, Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Amin. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saudara dan saya jatuh, tidaklah akan sampai tergeletak. Amin. Sebab tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang kokoh akan menopang saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebagaimana seperti burung Raja Wali, ketika sedang dilatih induknya, dari ketinggian dia akan jatuh. Datanglah si induk ini menopang, sehingga si anak burung Raja Wali ini tidak akan jatuh. Begitu juga Tuhan. Di saat kita akan tidak kuat lagi menghadapi setiap persoalan, setiap masalah, kita tidak kuat. Tetapi mari saya ajak Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, milikilah pengharapan, milikilah iman dan selalu mengandalkan Tuhan. Maka Dia akan menopang kita. Di saat kita tidak mampu, di saat kita tidak kuat, di saat kita akan jatuh tergelincir. Tergelincir iya, tapi jatuh kita, tergelincir kita tidak sampai membuat kita tergeletak. Karena tangan Tuhan yang kuat menopang kita. Tangan Tuhan yang kuat menopang Bapak, Ibu, Saudara dan saya pada siang hari ini. Kekuatan yang baru daripada Allah akan menopang kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar miliki sayap seperti burung, anak burung Raja Wali yang selalu dilatih untuk belajar terbang. Dan kita, anak burung Raja Wali ini akan memiliki sayap yang kuat. Begitu juga saudara dan saya dilatih menerima segala macam cobaan, masalah silih berganti tak kunjung datang pertolongan. Di saat inilah Tuhan menguji saudara dan saya, sehingga
Saudara dan saya memiliki sayap iman yang kuat. Walaupun badai gelombang menerpa, masalah boleh menerpa, silih berganti menghimpit hidup kita, tetapi tangan Tuhan yang kuat menopang kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 yang menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masalah boleh silih berganti, pencobaan silih berganti, menerpa hidup kita. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita melekat dekat kepada Tuhan, maka tangannya yang kuat akan menopang saudara dan saya. Kekuatan boleh menopang kita. Iman kita boleh dibangkitkan. Mungkin di saat kita menghadapi masalah, iman kita loyo, iman kita mati. Tetapi dengan masa iman yang ada pada kita, kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, maka iman itu akan dibangkitkan. Dan kita akan hidup oleh karena iman. Mari saudaraku yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang kepada anak-anaknya. Di saat kita menghadapi masalah, di saat saudara dan saya menghadapi tantangan yang begitu berat, yang seolah-olah kita nggak mampu, kita nggak kuat, tetapi oleh karena kasih Allah akan menopang saudara dan saya, sehingga saudara dan saya akan kuat dan akan keluar sebagai pemenang. Mari saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Di saat kita lemah, di saat kita tidak kuat, di saat kita tidak berdaya, di saat kita akan jatuh, tangan kasih Tuhan selalu menopang kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin masalah boleh silih berganti. Mungkin percobaan demi pencobaan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah tidak ada jawaban. Seolah-olah tidak ada pertolongan. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Amin. Dia akan memberikan saudara dan saya kekuatan. Dia akan memberikan saudara dan saya jalan keluar. Sehingga saudara dan saya keluar sebagai pemenang. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman ini saya menyiapkan sebelum saya menghadapi masalah yang cukup berat menurut kehidupan kami keluarga. Dalam minggu ini, hari Senin, anak kami Eli, dia ada sariawan yang tidak kunjung sembuh dari bulan Agustus, Juli atau Agustus. Dia cabut gigi dan giginya sudah aman, sudah tidak bermasalah, tetapi sariawannya tidak kunjung sembuh. Dan timbul pembengkakan. Dan pada hari Senin kemarin, karena kita sudah bolak-balik ke dokter yang anak saya cabut giginya. Dokter gigi tersebut mencurigakan adanya kanker, tapi masih belum pasti. Diperkirakan, ini baru kira-kira,
Hari Senin kita anak saya konsul melalui WA, sebaiknya ke dokter gigi dan mulut. Di Jakarta tidak ada rumah sakit dokter gigi dan mulut. Hanya ada satu-satunya ada di Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti, Jalan Kiai Tapa, Grogol. Dengan kita cek and recheck, ternyata biayanya cukup lumayan. Tidak bekerja sama dengan BPJS. Kita cari. Anak saya, Evelyn, adiknya Eli, dia konsul dengan beberapa dokter yang ada di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Bisa Cici dibawa ke bedah mulut. Dari dokter bedah mulut itu, ya udah dokternya ada sore ini Ya udah hari Senin saya datang ke Rumah Sakit Geraha Kedoya bawa Eli dan dinyatakan dicurigai adanya kanker karena diraba sini dan lidahnya, mulutnya dicek adanya kanker. Tapi masih belum pasti, hanya dicurigai. Dirujuklah kami ke dokter onkologi, dokter kanker. Dan dokter itu cek and recheck, dilihat fisiknya, melalui fisik dicek and recheck dan disuruh cek USG lah, CT scan lah, lab dan sebagainya. Satu hari itu kita menjalankan pemeriksaan. Hari Rabu keluar hasil yang menyatakan positif kanker. Dan hari Kamisnya kita bawa hasil itu ke dokter praktek onkologinya. Dibuka, dicek, dinyatakan bahwa anak saya stadium 3 lanjut. Masalahnya anak saya nggak ada rasa sakit, panas, demam dan sebagainya nggak ada. Hanya pembengkakan sariawan ini yang terjadi, pembengkakan yang tidak kunjung sembuh. Saudaraku yang terkasih, divonis seperti itu, saya dan keluarga ibaratnya kayak disambar geledek, disambar petir. Siapa yang sanggup? Apa yang harus dikerjakan di solusinya? Dicek ini itu dan sebagainya. Jalan satu-satunya harus ditindak operasi. Karena hal ini berjuang dengan waktu. Ibaratnya menurut dokter, ibarat telur di ujung tanduk. Dijaga jangan sampai jatuh. Dan karena dikejar dengan waktu maksudnya supaya sel kanker ini tidak menyebar ke tempat lain. Karena kalau sel kanker itu aktif, dia akan cepat menyebar. Apalagi sudah kena di kelenjar getah bening. Itu cepat sekali karena kelenjar getah bening ini masuk ke dalam darah. Dan darah itu mengalir dalam tubuh dan penyebaran akan terjadi di mana-mana. Tidak bisa pakai BPJS karena kalau pakai BPJS itu setahap demi setahap dan kita akan terkunci. Kita sudah nggak bisa lagi karena harus kesinilah, harus begini dan menurut prosedur yang sangat lama. Jadi kami keluarga memutuskan is okay lah. Dokter bilang operasi. Bagaimana cara operasinya? Apa yang akan ditindak? Dokter menerangkan lidahnya akan dibuang. Kelenjar getah beningnya akan dibuang.
Jadi pembelahannya dari dagu sini, dari dagu dibuka seperti sayap. Menurut dokter, dibuka seperti sayap dan tinggal tengkoraknya. Dari situlah dikorek, dibuang sel-sel kankernya, lidahnya, rongga mulutnya, semua dibuang. Dan kelenjar getah beningnya yang ada di sisi kiri sini dibuang, dikorek dari sini sampai ke sini. Dan dari sini di rongga mulut itu dibuang dan diambil dari jaringan lain untuk menutupi rongga mulut itu. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang tua, kalau dijelaskan sama dokter seperti itu, bagaimana? Hati siapa orang tua yang tidak akan hancur? Dokter bilang besok Jumat masuk ruang perawatan, Sabtu operasi. Enggak ada pilihan lain. Kami lakukan. Ketidakmampuan kita soal biaya, karena ini enggak pakai BPJS. Biayanya bagaimana? Tidak cukup uang sedikit. Beli untuk alat platnya untuk ini di sini supaya bibirnya tidak seperti orang kena stroke, tetap utuh seperti semula. Itu harganya 60 juta. Antara 50 sampai 60 juta. Menurut dokter. Dan operasinya tertunda beberapa jam, yang diperkirakan 9 pagi, terus undur 10 pagi, akhirnya jam 12 ya Pak ya. Jam setengah 12. Masuk ruang operasinya. Tindakan ini itu dan sebagainya. 5 jam operasi lidah berjalan dengan baik. Di luar kita, saya sengaja karena ada dukungan dari keluarga, ponakan dan sukme saya, papa punya adik laki-laki, ini istrinya. Dia menemani, jauh-jauh mereka datang dari Kebayoran Lama, dari Cilandak. Mereka menopang kami, mensupport kami. Yang dari Australia bolak-balik telepon, bolak-balik WA mensupport kami. Di depan mereka saya pribadi cekikik ketawa, tapi hati ini hancur. Hati ini tidak berdaya. Melihat, mengingat pembicaraan dengan dokter yang seperti itu. Sekian jam belum ada kabar. Sekian jam belum ada kabar, gelisah. Nggak menentu apa yang dapat kita perbuat. Saya tanya anak saya, bisa cek nggak? Gimana? Kan? Nggak bisa lama ini ruang operasi, kan? Nggak bisa, harus steril. Saya pribadi deg-degan, jujur, was-was. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong, anak ini milikmu. Saya katakan Tuhan menitipkan Elizabeth ini kepada kami. Tetapi sesungguhnya Eli ini adalah milik Tuhan. Saudaraku, 5 jam dokter panggil dan melihat barang itu, memperlihatkan kepada kami. Lidah dan sel-sel kankernya ada, diperlihatkan. Ini sudah beres, sampai kami suami istri sama adiknya Eli karena masuk ke ruang operasi diperlihatkan. Kami di situ di depan dokter, kami katakan please the Lord, Tuhan sudah bantu dalam pengoperasiannya. 5 jam saudaraku. Saya bilang, sudah selesai dok? Belum. Yang ini sudah selesai. Ini akan operasi sesi kedua. Mengambil jaringan dari belakang, menempel ke rongga mulut. 4 jam pengoperasian. Selesai, kami dapat kabar selesai. Sudah operasiannya tepat jam 10.
kurang lebih 9 jam anak saya ada di ruang operasi, di meja operasi. Siapa yang gak hancur? Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi tangan Tuhan selalu menopang kita. Ketidakmampuan kita, Tuhan berikan kita kekuatan. Saya bisa cekakak-cekiki sama keluarga. Tapi hati saya gak ada yang tahu. Adik saya bilang happy banget ya, iya karena Tuhan membuat saya happy. Saya bilang nggak ada pikiran, nggak ada, tapi hati gua hancur, berkeping-keping, mungkin nggak tahu kayak apa. Saya bilang iyalah kuat ya, tetapi intinya dari ketidakmampuan kita, jika kita mau dekat, jika kita mau melekat, terus melekat dan dekat kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saat ini, saat kami keluarga meninggalkan Eli sudah berada di ruang ICU dalam kondisi yang aman, tidak ada pendarahan yang berkelebihan, dan di sini nyata pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saat ini yang menjadi pergumulan kami biaya, karena rumah sakit ini tidak bekerja sama dengan BPJS, dan kita punya selidik punya selidik biayanya di atas dari 500 juta. Kami tidak pegang uang. Apa yang harus kami lakukan? Hanya melekat dan dekat kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu mari saudaraku, jangan kita ditempa masalah kita meninggalkan Tuhan. Masalah tidak kunjung datang kita meninggalkan Tuhan. Melalui firman dan kesaksian saya ini, saya ajak Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Walaupun seolah-olah Tuhan jauh dari kita, seolah-olah tangan Tuhan gak kunjung datang untuk menopang kita, tidak akan datang pertolongan Tuhan untuk memampukan kita. Seolah-olah Tuhan jauh dan jauh. Tetapi di saat kita dekat dan melekat, memiliki iman yang mati ini, iman yang sudah tidur ini kita bangkitkan. Dan Tuhan akan berkarya. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan saya yakin di balik dari masalah ini ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan bagi kami, khususnya bagi anak kami Eli dan suami. Saudaraku yang terkasih, akan timbul pelangi setelah hujan. Akan timbul pertolongan, akan timbul rencana-rencana Tuhan yang besar, rencana-rencana Tuhan yang luar biasa di balik dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita angkat satu pujian. Firman ini menyatakan, angkat kami Tuhan untuk dalam kemuliaan-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk mendekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Masalah boleh berganti, tetapi kekuatan tangan Tuhan selalu menopang saudara dan saya. Dalam
Semakin dekat lekat kepadamu. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. dalam kemuliaan Amin. terbang tinggi Bapa. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Tuhanku, ku nantikan Kau. Yesus, Ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Kudus, kekuatan haleluya. Terima kasih. Mari saudaraku yang terkasih. Lagu ini menyatakan Tuhan angkat aku dalam kemuliaan. Saudaraku yang terkasih, di balik dari persoalan yang silih berganti menghadapi kita, menerpa kehidupan saudara dan saya, Tuhan akan menguji iman kita. Dan akhirnya kita ada dalam kemuliaan Tuhan. Secara manusia mungkin kita tidak sanggup. Secara manusia mungkin kita nggak kuat. Tetapi jangan ragu saudaraku. Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus boleh mati. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kebangkitannya memerdekakan kita. Kebangkitannya mengangkat kita keluar dari masalah demi masalah. Kita akan kuat. Saudara akan kuat jika saudara melekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Pesan saya, jangan tinggalkan jam-jam ibadahmu. Jangan tinggalkan jam-jam doamu. Lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu sumber kekuatan kita, Yesus Kristus Tuhan. Katakan, angkat aku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Angkatku Dalam kemuliaan. kemuliaan Amin. terbang tinggi Bapa. Saudara dan saya akan jadi sebagai Raja Wali yang kuat. Berlari tiada lesu, Amin. berjalan tiada lelah, Semakin dekat lekat kepadamu. Katakan, angkat aku Tuhan. angkatku dalam Amin. kemuliaan-Mu. Berikan aku kekuatan Tuhan. Bapa. Secara manusia aku gak
Alabasian darah lapa. Tetap semua masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan kita Tuhan yang kuat. Tidak ada satupun yang kebal dengan masalah, dengan pergumulan yang ada. Apa yang disaksikan oleh hambanya Bu Esther, ini salah satu bentuk pergumulan yang dimana dia harus berjuang untuk itu. Bapak Ibu juga punya pergumulan yang Bapak Ibu harus berjuang di situ. Apa yang bisa kita lihat dalam pergumulan ini? Apa yang bisa kita lihat dari problem yang dialami? Secara manusia tidak kuat, secara manusia ingin menyerah, secara manusia ingin tidak melihat itu semuanya. Tetapi nggak bisa. Kita harus hadapi dan jangan pernah mundur. Masalah kita mundur, maka masalah akan semakin besar. Ada masalah, tantangan, harus maju sehingga kita keluar sebagai pemenang. Memang tidak segampang mengatakan, tetapi ini harus kita perkatakan. Karena segala sesuatu dimulai dari perkataan. Atau kita berkata dengan iman, aku pasti bisa lewati, maka kita bisa melewatinya. Aku pasti berhasil, pasti berhasil. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Semenjak manusia berdosa, maka kematian, penyakit itu menjadi bagian daripada kehidupan manusia. Tetapi kebanggaan kita, Tuhan datang untuk mengambil itu semua. Dan Bapak Ibu dan saya bisa ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu seberat apapun masalah pergumulan yang kau hadapi, jangan pernah menyerah. Semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Kita tidak sama saling mengetahui pergumulan apa yang kita hadapi hari ini. Tetapi kita semua ada pergumulan. Oleh karena itu jangan pernah menganggap pergumulanmu itu sesuatu yang membuat engkau berakhir. Tetapi pergumulan itu adalah awal daripada kita melihat kemuliaan Allah, mujizat daripada Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarkan Tuhan yang menjamamu, Roh Kudus yang mengurapimu, sehingga kau kuat. Lihat masalahmu hari ini. Apa yang kau alami hari ini? Apa pergumulanmu hari ini? Katakan kepada pergumulan itu, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan ku terima sekarang kekuatan darimu. Amin. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Jesus. Benar. Kuasanya ku terima.
Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada keluarga Pak Nugroho dan Bu Esther. Pak Nugroho boleh dekat dengan Ibu Esther. Keluarga ini Tuhan sudah persiapkan untuk kuat hari ini. Amin. Dari awal mereka melayani Tuhan dengan setia, tidak memandang jauh, tidak memandang bagaimana mereka datang ke tempat ini, tetapi mereka memandang Tuhan. Kita sama-sama berdoa buat mereka. Oh haleluya Tuhan. Kami tidak bisa melakukan hal-hal yang besar karena kami terbatas ya Tuhan. Hari ini urapi suami istri ini Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka, kemampuan. Kalau sampai hari ini mereka kuat, tegar, dan mereka tidak fokus kepada masalah mereka, sebab mereka tahu waktu mereka datang melayani Tuhan, maka Tuhan yang membela setiap pergumulannya. Mereka tidak terfokus kepada apa yang mereka hadapi hari ini, karena mereka tahu mereka tidak bisa berbuat apa-apa di rumah sakit, tetapi Tuhan sanggup melakukan yang besar dalam nama Yesus. Oleh karena itu kuatkan mereka, mampukan mereka. Mungkin masalah yang sekarang sudah berlalu, tetapi ada masalah-masalah berikutnya yang akan mereka hadapi. Setiap harinya melihat apa yang di hadapan mereka. Kuatkan mereka Tuhan, mampukan mereka Tuhan. Oh gak gampang Tuhan. Oh, mungkin dalam operasi ini mereka sudah lalui dan mereka bersuka cita. Tetapi setiap harinya ke depan proses pemulihan mereka akan menghadapi hal-hal yang tidak pernah mereka pikirkan. Tetapi buat mereka kuat oleh firman-Mu, bagai Raja Wali yang terbang tinggi melewati setiap badai. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bangkit terus imannya. Jangan biarkan kekecewaan, jangan biarkan pintu-pintu kecil terbuka buat si iblis yang mendakwa, yang melemahkan. Tutup rapat-rapat oleh firman Tuhan dalam nama Yesus. Tidak pernah lemah sedikit pun, tidak pernah berkurang sedikit pun, tetapi tambah semangat, tambah maju, tambah bersyukur dalam nama Yesus. Kalau bukan Tuhan yang melakukan, maka tidak akan bisa operasi berjalan sampai hari ini. Tetapi Tuhan yang melakukannya. Oleh karena itu kekuatan firman itu, sebab waktu engkau membicarakan firman, maka itu kepadamu dan juga kepada umat di tempat ini. Kita sama-sama kuat, kita sama-sama berjuang. Bahkan kami percaya buat Ibu Elizabeth, dia akan kuat di dalamnya, dia akan mampu. Bahkan ada mujizat yang besar, dipulihkan sebagaimana dulunya Tuhan. Tidak ada kekurangan satu apapun. Mungkin ada proses yang dijalaninya, kekuatan yang baru turun. Bagi Ibu Elizabeth, bisa dia menerima apa adanya. Bahkan suaminya, bahkan kami percaya pada akhirnya normal kembali, dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ada mujizat untuk biaya yang mereka butuhkan. Tidak sedikit Tuhan, banyak sekali. Secara manusia tidak sanggup, tetapi kami punya Tuhan yang besar. Jalan-jalannya Tuhan yang ngatur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum pengumuman Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa ya sebentar, mumpung saya masih di sini, ya. Mungkin kita nggak semua kemarin hadir ke sana, ada beberapa yang hadir ke sana karena itu yang bisa, yang lain pada kerja. Ya kami melihat ketegaran mereka menghadapi operasi. Ya, Elizabeth juga tegar. Dan kita doakan tegar terus ya. Iya. Jadi kita percaya apa yang disaksikan itu membuat kita dibukakan kembali. Jangan main-main sama Tuhan. Saya katakan kemarin sama Eli, dulu kamu
Tuhan pilih melayani. Saya ada mamanya. Setelah ini, apapun yang terjadi, kembali seperti semula. Mungkin secara suara kau nggak bisa nyanyi lagi seperti dulu, tapi ada hal-hal yang bisa kau lakukan untuk melayani Tuhan. Jadi perhatikan, selagi masih sehat, jangan main-main sama Tuhan. Bukan saya katakan ini hukuman, bukan. Tetapi ini kita diperhadapkan satu kesaksian, selagi kita masih sehat, selagi suaramu masih bagus, kau jalannya masih aman, layani Tuhan dengan baik. Ya, beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan anggap enteng. Siapa yang nyangka Elizabeth bisa seperti itu? Gak ada jalannya. Tetapi nyata. Semua kaget. Jangankan saya, mamanya saja kaget, papanya saya kaget. Tidak ada gejala-gejala. Diperiksa langsung stadium 3. Udah jalan 4, bayangin aja. Kita nggak tahu. Udah banyak contoh-contoh, kesaksian-kesaksian. Sebentar Bapak Ika, sebentar. Artinya sekarang ini tidak ada lagi waktu main-main. Amin. Halo. Tuhan dulu cari, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan pernah berharap sesuatu yang besar kalau kita nggak cari Tuhan. Jadi mari, hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Selagi hidup, selagi sehat, layani Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhannya. Biarlah Ibu Esther dan keluarga semakin dikuatkan, diberikan berkat-berkat yang melimpah, dan setiap apa yang diusahakan dibuat berhasil dan beruntung. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari, sudahkah Bapak Ibu menerima amplop persembahan? Jika belum, boleh angkat tangannya supaya dapat dibantu oleh Asar. Saya undang untuk yang berdoa dan membawa kolektan untuk maju ke depan. Mari kita memberikan yang terbaik. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah nama-Mu Bapa. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau kuatkanlah Bu Esther dalam segala halnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tuhan, Kau berikan. Tuhan, pada saat ini kami ingin memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan, Kau berkatilah anak-anak-Mu yang memberikan pada saat ini Tuhan. Juga yang melayani persembahan pada saat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada-Mu Bapa. Haleluya, amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Kita angkat pujian yang menabur. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya.
Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan melihat dan mendengarkan pengumuman, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Allah kita dahsyat dan hebat. Amin. Bapak Ibu, kembali lagi saya Timotius Lelahi akan mengumumkan jadwal sepekan kita minggu ini. Setiap hari kita ada ibadah doa saat teduh yang diadakan jam 4.40 pagi, dilakukan secara live streaming atau online. Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah masing-masing melalui Facebook ataupun YouTube yang sudah ada tertera di layar Bapak Ibu. Lalu hari Kamis, jangan lupa kita ada ibadah kersel, yaitu di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu perhatikan jadwal yang sudah tertera di warta yang Bapak Ibu pegang sekarang. Dari WL, singer, bahkan hingga pengkhotbah serta tuan rumah kerselnya sudah tertera di sana. Mari ikuti kersel hari Kamis. Dan setiap hari Sabtu kita ada ibadah Feeble Generation. Mari setiap muda-mudi, dewasa, bahkan remaja, ayo ikuti ibadah Feeble Generation dan alami dan kuasa Tuhan di komunitas muda-mudi. Jangan lupa hadir ya setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Dan juga mungkin kalau teman-teman sakit atau sedang bekerja, teman-teman bisa ikuti melalui live streaming yang sudah tertera di layar. Jangan lupa Bapak Ibu, hari Minggu kita kembali ke tempat ini untuk beribadah. KKR Ibadah Raya yang pertama diadakan jam 8 pagi dan KKR Ibadah Raya kedua diadakan jam 10 pagi. Setiap ibadah ada ibadah gereja anak. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena membawa anak kecil. Dikarenakan kita ada ibadah gereja anak, biarlah mereka ditangani oleh orang yang tepat karena kami mempunyai guru-guru sekolah minggu yang kompeten. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ada pengumuman jadwal sepekan kita minggu ini. Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu yang membutuhkan setiap pelayanan konseling atau bisa disebut dengan pelayanan pastoral, mari Bapak Ibu hubungi nomor yang sudah tertera di layar Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, Bapak Ibu dapat mengirimkan ke nomor rekening yang sudah ada di layar Bapak Ibu. Dan juga mari terus dukung di dalam doa serta dana pembangunan gereja kita. Yang kita butuhkan masih 150 juta lagi untuk pembelian lahan parkir gereja kita. Mari Bapak Ibu dukung terus dalam doa dan dana. Jika Bapak Ibu tergerak, mari kirimkan ke nomor rekening yang sudah ada di layar Bapak Ibu semua. Baik, demikian pengumuman dari saya Timotius Lelahi. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan selamat hari Minggu. Sama-sama kita katakan pesan gembala kita, maju terus, tetap semangat. Shalom. Kesel itu bukan puji syukur. Mungkin semakin cintanya saya ke puji syukur sehingga nggak terhapus ya. Haleluya. Ya, jadi ini kersel gabungan. Ya, kersel gabungan. Hosana, puji syukur sama haleluya. Ya. Jadi digabung, tempatnya di gereja tuan rumah keluarga Bapak Fransiskus ya. Haleluya. Tepuk tangan dulu karena mereka ada ucapan syukur HWA. Apa itu HWA? Itu dia, mantap. Luar biasa ya. Berarti ada kuenya, ada makannya. Tapi bukan gara-gara makannya kita datang, tetapi karena kita ingin bersekutu dengan teman-teman. Amin. Haleluya. Diperkirakan 200 orang yang hadir. Jadi ya, jangan sampai nggak hadir karena saya dengar konsumsinya 200 disediakan. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Oke, jadi pastikan ketua-ketua Karsel ingatin semua anggotanya biar semua hadir. Amin.
Nah, ini kesempatan kita ketemu. Ya. Terus ada doa pengurapan hari Jumat. Bagaimana yang sudah kita tetapkan untuk pelayanan, ya. Salah satu persyaratan pelayan Tuhan di tempat ini di bulan November itu harus ikut doa pengurapan, yaitu tanggal 27 bulan 10 jam 7 malam. Ya, ada kopi break juga ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dari kerja mungkin lihat waktunya mepet, udah kesini aja, ada kopi, ada snack juga kalau ada yang bawa ya. Iya, oke. Kalau ada yang bawa, yang disediakan paling kopi ya kan, teh manis, kalau ada sirup boleh ya. Haleluya. Yang bertugas di sana sudah ada. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir di sana ya. Terus ada itu untuk Natal kita tanggal 10 itu jam 4 sore. Jadi Bapak Ibu yang sudah berjanji iman langsung dicicil saja. Biar nanti pelunasannya jangan terlalu berat ya. Oke. Iya. Kenapa Ibu Stephen? Iya, mau dilunasi boleh ya. Ada yang belum berjanji iman? Oke. Atau kalau ketua kalian ngomong bisa langsung bayar semua hari ini? Oke, gimana? Itu ada udah di semua. Oke, mungkin ketua mungkin bisa maju. Ayo. Oke. Ayo. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Luar biasa semua ya. Ya udah, saya langsung aja nih. Mengingat Natal kita kan sudah semakin dekat nih, ya. Berarti tinggal sekitar kita 4 mingguan lagi lah kira-kira begitu ya. Coba lihat, mungkin bisa dilihat ya. Ada Bapak Gembala, Pak Fransiskus, Ibu Herna, Bapak Hari, Bapak Arifin, Ibu Stephen, Bapak Endang, Pak Titus, Bapak Nugroho, Bapak Janter, Bapak Sali, Ibu Marsolina, Saudari Dewi, Maya, Bapak Manat, Bapak Lindon, Bapak Wawi, Bapak Okcuan, Ibu Monalika, Saudari Monalika, Ibu Risma. Mana lagi tuh? Sampai mana tadi? Oh iya, Bapak Abeng, Saudari Serdi, Saudari Yesi, Saudari Leoni, Saudara Jeffrey Ladang, Bapak Edi _ Bu Evi ya, Ibu Ani, Opung Rahel, Mama Glory, ya, Saudara Aditya, Ibu Santi, Saudara Andre Valentino, Ibu Angel, Ibu Yanti, Bapak Harno, Bapak Martinus, Ibu Maria, Bapak Demetrius, Bapak Anggi, Bapak Mandulang, Ibu Vini, Ibu Vini dan Bapak Mandulang. Ditambahkan lagi ada dari Mama Rika ya, 200.000 ya, janji iman ya. Tadi sudah mencicil 100.000, mungkin ditambahin. Ya, Mama Rika berjanji iman 200.000, tadi sudah mencicil melalui bendahara kita, Ibu Herna 100.000. Ya, Mama Rika ya, nomor 42, 200.000 janji iman ya. Ya, hari ini sudah mencicil 100.000. Oke ya. Oh ya. Jadi gini, dana yang kita perlukan untuk Natal ini adalah 40 juta rupiah. Sedangkan yang berjanji iman totalnya itu 20.900.000. Berarti kita masih kurang banyak ya, masih kurang hampir separohnya, 19.100.000. Tetapi dari 20.900.000 ini, uang yang sudah terkumpul baru 4.100.000, termasuk tadi dari terakhir dari Mama Rika 100.000. Berarti masih kurang banyak banget ya. Kita juga kemarin dari 4 juta ini, dari 4.100.000 kita sudah terpakai 375.000 waktu rapat kemarin untuk beli konsumsi ya, Bu Gem ya. Jadi sisanya yang ada di tangan bendahara kita, bendahara Natal kita 3.725.000. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudari yang baik hati, jemaat Tuhan yang luar biasa, yuk kita sama-sama, jangan tunda-tunda, kalau memang sudah pegang uang, cicil, supaya kita tidak terlalu berat, karena dari kita untuk
untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Ini aja pesan dari saya, karena banyak yang kita mau kondisikan, termasuk juga untuk konsumsi ya Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiana mau nambahin? Makasih buat panitia Natal yang luar biasa. Ya, berarti panitia Natal harus banyak doa ini ya, biar jemaat-jemaat diberkati dan bisa melunaskan janji imannya. Saya rasa itu aja pengumumannya, tidak ada yang lain saudaraku sekalian. Biarlah kita semua sama-sama jaga kesehatan, khususnya cuaca hari ini memang sangat-sangat panas hari ini ya. Jadi biar kita sehat, banyak minum air putih dan jangan lupa banyak-banyak makan juga ya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita yang luar biasa. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, katakan dan memperluas, katakan daerahku Tuhan, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, katakan daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, tidak menimpa aku. Mari berikan kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. 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 Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Bapa dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau pulang berpisah satu yang lainnya, Tuhan yang terus memberkati kami. Apa yang kami kerjakan dalam minggu-minggu ini Tuhan buat berhasil dan beruntung, bahkan penuh dengan mujizat-mujizat. Kami tahu banyak kebutuhan, banyak pergumulan yang dihadapi oleh setiap kami, tetapi kami percaya ada Tuhan yang selalu membela kami. Biarlah kami menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang terus berjuang sampai mengalami kemenangan dalam hidup kami. Bahkan hari ini Pak Harno yang berulang tahun, urapi dia lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, biar di usianya yang sekarang Tuhan memberkati, memberikan kesehatan bagi suami istri, bahkan anak-anaknya, bahkan pekerjaan bisnis mereka diberkati Tuhan, bahkan semakin maju, bahkan semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, aminkan setiap doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Pulang dan bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita dimulai hari ini sampai selama-lamanya.